Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pagi hari ini mata pelajaran PKN sudah memasuki bab 2, yaitu yang kita bahas mengenai norma dan keadilan. Norma dan keadilan yang kita bahas hari ini hanya mengenai subbagiannya, yaitu mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran dari norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat antara lain menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dari keempat tujuan pembelajaran ini nanti yang kita bahas 2 saja ya. Jadi kita selanjutnya yang 3 dan 4 kita bahas dalam pertemuan kedua atau yang ketiga. A. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita ketahui dahulu atau kita bahas apa yang maksudnya norma di sini, atau bisa dikatakan kaidah aturan ya. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat, atau bisa dikatakan patokan aturan. Karena orang hidup dengan orang lain atau baik di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita itu harus mematuhi tata tertib yang ada, atau dengan kata lain norma-norma itu tadi. Norma yang berlaku dalam masyarakat, atau di sini yang dibahas lebih efisien lagi, yaitu mengenai macam-macam norma. Macam-macam norma, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan ditambah 1 yaitu norma hukum. Yang kita bahas pertama mengenai norma agama. Apa ya yang dimaksud dengan norma agama? Kalian bisa melihat pada gambar di tayangan itu. Norma agama, gambarnya, atau kamu amati gambar yang itu di layar. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aturan-aturan yang bersumber pada ajaran agama.
Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Jadi nilai benar, buruk, baik dan tidak baik, pokoknya nilai-nilai apa yang baik, yang tidak apa, maksudnya berdasarkan hati nurani seseorang. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata kerama kebiasaan dalam masyarakat. Kalau kita mengambil suatu contoh norma kesopanan, yaitu dalam gambar, kalian bisa mengamati ya, sopan bagaimanakah tata cara kita kalau makan bersama. Tentu saja setiap daerah itu nilai kesopanan itu berbeda-beda. Kalau di pulau di Jawa Timur atau di sekitar kita itu memberikan dengan tangan kiri itu katanya saru. Tapi kalau di lain daerah itu biasa, itu nggak ada nilai kurang baik atau tidak baik. Makanya dikatakan setiap daerah itu mempunyai norma kesopanan yang berbeda menurut nilai-nilai kebudayaannya. Ini kalau kita lihat bagaimanakah cara makan bersama, antri dan sebagainya itu ya. Caranya bagaimana itu kalian bisa mengamati pada gambar itu. Terus yang keempat, karena kalau norma agama, kesopanan, kesusilaan itu sanksinya tidak tegas ya. Ini terus ada norma hukum. Norma hukum itu sanksinya tegas. Pengertian daripada norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi macamnya norma itu tadi ada 4, norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dan yang keempat yaitu norma hukum. Tingkatan norma itu ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan kebiasaan custom. Sekarang yang selanjutnya, anak-anak juga bisa membuka buku paket PPKN kelas 1 bab norma. Entah itu nanti judulnya sama atau tidak sama yang kita bahas di sini, tapi pokoknya itu norma dan keadilan. Karena buku paket itu ada revisi-revisi ya. Yang terakhir itu revisi tahun 2018. Yang B, arti penting norma dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya.
Apa arti penting norma? Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi yang dimaksud norma atau norma mempunyai arti penting karena merupakan tuntunan dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kalian bisa melihat atau menyimak, mengamati gambar yang ada di layar itu. Semuanya patuh pada tata tertib, ya. Ada parkir di mana tertata dengan rapi, perjalanan lalu lintas yang semacam itu, ya. Karena dengan kita itu patuh pada tata tertib, insya Allah segala kegiatan apapun bisa lancar, ya. Seperti yang kamu lihat pada gambar itu. Makanya ditegaskan di sini, apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, maksudnya 4 norma itu tadi, ya, dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Kalian juga harus bisa meneladani yang semacam ini. Kalau kalian menjalankan norma-norma dengan baik, kalau anak sekolah berarti ya harus patuh pada tata tertib sekolah, apa yang dinasihatkan, apa didhawuhi oleh Bapak Ibu guru, maka kehidupan atau proses belajar mengajar kamu juga bisa lancar. Mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, itu nanti akan bisa lancar. Cara belajar kamu juga bisa enjoy. Sekarang pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. 4. Mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan keadilan. Yang terakhir, contoh-contoh dari pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat itu nanti kita bahas lagi, lebih mendalam lagi pada pertemuan yang kedua, ya. Sambil kamu mencari di buku paket itu. Yang C, perilaku yang sesuai dengan norma
ini dicontohkan mengimplementasikan atau mewujudkan atau melaksanakan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Dalam melakukan atau perilaku yang sesuai dengan norma, tidak lain kita harus mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Kita harus menjaga hak dan kewajiban orang lain. Kewajiban hak asasi yaitu menghormati hak orang lain. Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. A. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. B. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. C. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Tadi sudah saya singgung di awal ya. D. Mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai, maksudnya bersalaman ya dengan mencium tangan, berarti kita hormat kepada bapak ibu guru. Yang E. Melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. F. Mengerjakan ulangan dengan jujur, bisa tidak bisa dikerjakan sendiri, tidak usah nyontoh atau nyontek punyaannya temannya ya. Apalagi sekarang kan CBT ya, tiap anak itu kalau ulangan kan tidak sama satu dengan yang lainnya. Perilaku ya, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Itu ada gambar atau foto ya, kalian bisa mengamati bagaimanakah situasi penghijauan tahan atau pelaksanaan perilaku sesuai norma di rumah. A. Menghormati orang tua. B. Melakukan kewajiban sebagai umat beragama. C. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. D. Menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. E. Melakukan kegiatan sehari-hari melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Perilaku sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. A. Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua, atau kita membungkukkan
membukakan punggung kita, menyapa, menegur orang yang lebih tua, tidak berkata-kata dengan keras. B. Saling menghargai dan tolong menolong. C. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus ngomongnya tidak keras-keras, lirih, alon ya kalau dalam bahasa Jawanya. D. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, seperti kalian memperlakukan diri kamu dengan baik. E. Mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Untuk pertemuan kali ini ya, ini nanti tugasnya begini aja ya. Kalian membuka buku paket, kamu rangkum di buku catatan kamu. Ini nanti kalau misalnya ada ulangan biar bisa mengerjakan, paham, kamu rangkum aja di buku catatan. Jadi mulai dari pengertian norma sampai dengan yang C, perilaku yang sesuai dengan norma. Pada pertemuan kali ini memang kita bahas ini aja, nanti dibahas lebih lanjut, lebih mendalam lagi untuk pertemuan yang keduanya. Pertemuan kali ini kita akhiri sekian saja ya. Semoga anak-anak tetap sehat. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, kita bisa belajar dengan seperti biasanya, bertemu muka, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan Bapak Ibu guru juga ya. Pertemuan saya akhiri sekian dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.